Halo Sobat YouTube Made in Lombok, kembali lagi channel Made in Lombok, channel yang memberikan inspirasi dan membahas hal-hal yang menarik di sekitar kita. Apa kabar buat kalian para petani vanili? Apakah kalian menikmati hasil panen dan harga yang saat ini? Tentunya banyak hal dan cerita ya mengenai vanili yang memang pada intinya harganya mengalami penurunan ya teman-teman. Penurunannya tidak rendah tapi sangat rendah ya. Bisa dikatakan jatuh terbang terjun ke bawah ya teman-teman. Sudah dibawa terbang kemudian dijatuhkan ke bawah. Itu adalah hal yang biasa pada saat komoditas karena hal ini memang dipengaruhi oleh banyak faktor. Salah satunya adalah banyaknya mungkin stok yang melimpah di luar sana, kemudian kemudian persaingan antar negara di mana setiap negara sekarang penghasil vanili di Afrika sana juga termasuk Madagaskar dan Uganda sudah memproduksi vanili skala masif yang tentunya kualitas mereka sekarang dijaga ya teman-teman mutunya. Karena memang kita bisa lihat atau kita bisa nilai bahwa harga yang tinggi kemarin karena berpindahnya para pembeli dari negara di Afrika sana karena terjadinya curah hujan yang tidak baik, iklim yang tidak baik sehingga mereka pindah ke Indonesia dan di Indonesia mereka membeli dan itu mengakibatkan harga vanili kita naik ya kemarin-kemarin. Nah, sekarang di negara sana, di luar sana sudah balik lagi proses produksinya sudah melimpah dan juga kualitasnya dijaga ya tentunya bayar-bayar yang ada saat ini ya sudah berbalik lagi ya. Udah hijrah balik kampung lah ya istilahnya teman-teman. Jadi apa sih yang terjadi sebenarnya pada vanili? Yang sebenarnya kita tahu memang adalah banyak faktor tadi. Salah satunya perubahan iklim, kemudian banyaknya konsumsi ataupun rendahnya konsumsi bisa dibilang juga, kemudian banyaknya pembeli yang bermigrasi dari negara Indonesia kemudian balik lagi ke pembeli negara lain, yang tentunya itu merupakan banyak faktor ya teman-teman. Kalau dibahas mungkin tidak cukup di satu video. Tapi anyway, di video kali ini saya akan memberikan kalian wejangan ataupun sedikit inspirasi bagaimana sih alternatif bisnis ya. Jadi memang bisnis itu tidak dapat dilakukan oleh satu faktor saja teman-teman. Kalian harus melakukan bisnis itu di banyak segmen ya. Seperti misalnya pada saat ini saya melakukan bisnis kopi yang memang kopi ini dari dulu kita tidak produksi ya teman-teman. Kita hanya mengumpulkan seperti pengepul pada umumnya hasil panen kita dan juga kita beli di beberapa petani sana kemudian kita jual lagi ke pasar lokal. Namun pada kenyataannya dengan era yang saat ini apalagi regulasinya mendukung ya kita mampu untuk membuat brand kita sendiri dan juga tentunya mampu untuk memproduksi kopi kita sendiri teman-teman. Sedikit saya bagikan bagaimana proses kopi. Kalian bisa lihat ini adalah kopi Robusta Lombok ya, varietas Teguh Sari Lanang Sari dan ini awalnya merupakan kopi lokal ya teman-teman. Jadi pohonnya itu sangat tidak teratur dan tidak rapi ya teman-teman. Di umur 2 sampai 3 tahun kemudian ini disambung teman-teman. Kita mengganti dengan varietas Teguh Sari Lanang Sari dan akhirnya biji kopinya lebih besar, robustanya dan tentunya lebih gampang untuk dipaneni. Nah, dengan mengganti varietas tadi teman-teman, tentunya ini meningkatkan nilai harga jual di ladang kita teman-teman. Apalagi kita sekarang sudah memproduksi kopinya sendiri, tentunya ini akan memberikan impact yang sangat baik untuk usaha kita. Sekedar kalian tahu bahwa harga kopi di dunia mengalami kenaikan ya teman-teman. Jadi karena memang perubahan cuaca yang tidak stabil mengakibatkan rontoknya bunga kopi kemarin itu mengakibatkan jumlah produksi kopi menurun teman-teman. Misalnya saja di ladang saya yang berukuran kurang lebih sekitar 2 hektar itu mengalami panennya kalau normal biasanya kita mendapatkan sekitar 8 ton tapi sekarang kita hanya mendapatkan 1 ton. Jadi bisa dibilang itu adalah hal yang sangat tidak menguntungkan dari sisi produksi atau dari jumlah, namun kita diuntungkan dengan harga yang tinggi teman-teman. Ya mungkin harga ini akan balik lagi normal karena apabila harga sekarang kisaran 45.000 teman-teman seperti saat ini untuk kopi asalan tentunya harga ini tidak bersahabat buat para produksi UMKM ya, para produser kopi. Ini sekarang berubah teman-teman, jadi ini adalah agrowisata ya teman-teman. Jadi memang metode tanam seperti ini sangat bagus atau sangat cocok untuk kita kembangkan sebagai metode tanam untuk mendapatkan jumlah seluruh yang panjang teman-teman. Tapi apabila kita paksakan untuk diproduksikan, rasa-rasanya ini sangat tidak memungkinkan ya teman-teman. Lebih lagi dengan jumlah yang terlalu banyak, otomatis kita membutuhkan banyak sekali pupuk. Tapi di sini kita bisa menjualnya sebagai agrowisata atau lahan untuk berwisata teman-teman. Kebetulan lokasi atau rumah kita berada pada daerah wisata yang nantinya pastinya di belakang hari akan banyak orang-orang yang penasaran dengan vanili, wisatawan yang ingin belajar, dia bakal berkunjung di sini. Nah, bagaimana sih kita merubah sesuatu bisnis itu? Itu adalah ide dari kita sendiri teman-teman. Ide yang mampu kita kembangkan pada usaha tertentu itu harus bisa di landscape-nya bisa dibuat lebar lah teman-teman. Ibaratnya kalian sudah membuat plan A, kemudian plan A tidak berjalan dengan baik,
otomatis kalian harus membuat plan B, C, D, E, begitu juga seterusnya. Jadi proses inilah yang menentukan bagaimana kualitas kita untuk mempertahankan harga ataupun mempertahankan cuan yang kita peroleh pada saat proses menentukan untuk para petani yang tentunya adalah packaging, teman-teman. Jadi banyak sekali orang-orang yang setelah hasil panen melakukan proses dengan baik, tentunya itu harus dibarengi dengan penyimpanan yang baik, teman-teman. Contohnya saja seperti kopi. Kopi yang sudah kering setelah dikupas kulit arinya, teman-teman, harus disimpan di dalam bungkus plastik seperti ini, teman-teman. Jadi ini adalah contoh kopi yang petik merah, teman-teman. Kopi petik merah ini kita simpan di dalam plastik nih, tujuannya agar kelembaban di luar tidak masuk lagi ke dalam kopi. Selain itu tujuannya juga untuk mempertahankan aroma yang nantinya ketika di roasting atau proses roasting tadi untuk memasak kopi ini tentunya masih menghasilkan kopi yang fresh dan juga aromanya masih tetap ya teman-teman, kuat. Sama halnya dengan vanili, ketika kita melakukan proses pengeringan sudah selesai, yang tentunya kita melakukan proses yang namanya conditioning. Conditioning itu dimana kalian menaruh biji vanili kalian di tempat toples saja, bisa ditutup rapat, kemudian kalian diamkan 2 atau 3 minggu untuk melihat apakah vanili kalian tumbuh jamur atau tidak. Ketika vanili kalian tumbuh jamur, tentunya sangat berisiko ketika kalian melakukan proses vakum langsung, disimpan langsung, nanti akan menginfeksi buah lainnya yang sehat, teman-teman. Nah, proses conditioning itu penting untuk menseleksi bin manakah yang berpotensi mengeluarkan jamur, sehingga kalian bisa memilih bin-bin yang bagus, kemudian bisa disimpan dengan jangka panjang, teman-teman. Bayangkan kalau kalian menyimpannya langsung di dalam vakum, ketika ada pembeli yang membeli, kemudian itu sudah berlangsung selama beberapa bulan, tentunya pas dibuka akan tumbuh jamur, pasti pembelinya sangat kecewa ya teman-teman. Nah, hanya membeli 1 kali saja. Proses selektif tadi memberikan cita rasa yang berbeda pada setiap hasil yang berbeda juga, teman-teman. Meskipun hasil buahnya sama, tapi dengan proses selektif yang berbeda dan bervariasi, tentunya akan memberikan efek yang berbeda-beda dan juga nilai jual yang berbeda-beda, teman-teman. Jadi sangat penting untuk kita belajar bagaimana melakukan proses seleksi yang baik, teman-teman. Nah, apakah kalian tertarik atau masih semangat untuk budidaya vanili? Itu semua tergantung dari kalian. Dan buat petani vanili Indonesia, semoga tetap semangat terus. Pertahankan jumlah produksi kita di panen tua. Semoga tahun depan kita mendapatkan harga yang bagus. Oke, sampai jumpa di video Made in Lombok selanjutnya.